Halo Bapak Ibu, kalau di video-video sebelumnya kita banyak bahas mengenai perusahaan perbankan yang katanya labanya lagi steroid, NPL-nya lagi cukup bengkak dan segala macam. Well, itu kan merupakan hasil dari analisa kita. Nah, di video kali ini saya ingin specifically membahas bagaimana cara kita melakukan analisa. Ya. Kerangka analisa kita seperti apa, framework analisa thing itu seperti apa. Tentunya framework ini bisa Bapak Ibu terapin. Ya. Ketika Bapak Ibu mau mengecek perusahaan batubara, perbankan, consumer, kelapa sawit, ataupun perusahaan lainnya, itu udah pasti sama. Ya. Tujuan kita analisa kan untuk tahu valuasinya dan memutuskan apakah ini bisa menjadi investasi yang baik atau enggak. Ya. Gimana kualitas bisnisnya. Jadi that's it. Ya, balik lagi tujuan kita melakukan analisa untuk kita bisa mengetahui bisnisnya dan untuk menilai valuasinya layak di harga yang berapa. Ya. Untuk itu dalam melakukan analisa, ya, kita sendiri di Think kita membagi jadi 3 tahap. Yaitu ada detektif, lawyer, dan juga judge. Ya, detektif itu untuk mengumpulkan informasi secara komplit dengan tingkat akuransi yang tinggi mendekati 100%. Ya, kita mengumpulkan informasi ya, dari ownernya, bisnis modelnya, ya, finansialnya, track record keuangan perusahaannya. Kita lakukan pendetailan di section. Ya, kita lakukan pendetailan sampai menjawab juga pertanyaan-pertanyaan kualitatif. Ini masuk ke tahap kedua, yaitu tahap lawyer. Ya, di tahap lawyer ini kita ibaratkan itu untuk menjadi pemikir. Ya, karena kita harus bisa menjawab dan melakukan critical thinking. Apakah bisnis model tersebut cukup realistis? Ya, ini kita sebut sebagai fase lawyer. Dan yang terakhir baru adalah sebagai judge, valuasi. Berapa nilai wajar suatu perusahaan? Jadi balik lagi, valuasi itu akan datang secara natural. Ya, ketika kita memahami bisnisnya, kita telah mengumpulkan informasinya dan melakukan critical thinking. Jadi bukan ketika kita menganalisa, langsung ketahuan valuasinya berapa. Kalau misalnya di luar sana, langsung lihat sekilas tahu valuasinya berapa, itu udah pasti salah. Ya, karena balik lagi, valuasi itu akan datang secara natural. Ketika kita sudah benar-benar bisa memahami bisnis modelnya, memahami prospek ke depannya, kondisi industrinya seperti apa. Nah, pertanyaannya, standar informasi seperti apa? Ya, yang bisa memenuhi kriteria kita sebagai investor yang serius. Ketika saya berbicara mengenai investor yang serius, ya, maksud saya adalah investor yang berani menaruh sebagian besar asetnya dalam bentuk saham. Ya, jadi bukan investor yang main-main, bukan investor yang cuman lucu-lucuan. Ya, pertama-tama, informasi yang kita mau tahu adalah ownernya. Ya, apakah perusahaan tersebut dikelola oleh owner yang honest dan juga capable? Ya, mungkin Bapak Ibu tahu, kan perusahaan ada yang dimiliki oleh 2 owner ataupun 3 owner. Secara pencatatan itu memang benar. Ya, tapi kenyataannya, kalau kita cek lebih dalam, pasti masing-masing perusahaan selalu ada satu ultimate beneficiary owner, atau yang kita singkat dengan UBO. Dialah yang benar-benar pegang kendalinya. Dia yang pegang setir perusahaannya. Ini perusahaan mau arahnya kemana. Itu yang harus kita cek lebih dalam. Bagaimana track record beliau sebagai ultimate beneficiary owner. Ya, apakah ownernya banyak melakukan transaksi afiliasi yang berpotensi untuk merugikan kita sebagai investor minoritas. Itu yang harus kita cek. Untuk kita bisa menilai apakah owner tersebut capable, kita bisa lihat juga dari track recordnya. Apakah dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengalokasikan capitalnya. Ini yang kita cek dalam ownernya. Jadi baik lagi saya simpulkan, di owner kita mau mencari tahu siapa pengendali utama perusahaannya, apakah perusahaan banyak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip kurang jujur, dan apa juga owner itu capable untuk mengembangkan bisnisnya. Ya. Kedua, kita baru masuk mengumpulkan informasi di model. Ya. Apa itu model? Ya. Simpelnya kita mau mengetahui cara kerja bisnis. Gimana karakter bisnis itu bekerja dari awal hingga akhir. Pada ujungnya semua bisnis itu pasti dibagi menjadi 3 tahap. Ya. Mereka membeli barang, ya. Mereka memproses barang tersebut, dan mereka menjual lagi. Ya, dalam kasus perbankan, ya, itu pasti mereka mengumpulkan uang dari deposan. Itu yang kita sebut sebagai purchase. Lalu mereka olah, diproses, ya, melakukan manajemen risiko, dan mereka distribusikan. Ya. Distribusikan kepada orang yang mengambil pinjaman dari bank. Selisihnya itu berapa? Bagaimana biayanya? Itu yang kita cek lebih dalam. Ya, balik lagi, semua bisnis itu pasti ada 3 tahap. Bagaimana cara bisnisnya bekerja. Purchase, proses, distribute. Dan setiap bisnis pasti memiliki salah satu ataupun salah 2 proses bisnis yang paling krusial atau paling signifikan. Ya, ketika kita berbicara mengenai perbankan, ya, sudah pasti purchase merupakan salah satu hal yang terpenting ya, dalam bisnis perbankan. Kenapa? Karena purchase ini kan mereka mengumpulkan uang dari deposan. Ya, ketika mereka mengumpulkan uang dari deposan, semakin kecil modalnya mereka di awal, tentu mereka memiliki lebih banyak opsi untuk mereka menyalurkan. Ya, jadi bayangin kalau perbankan ngumpulin uang dari deposan aja udah modalnya 5%. Mereka mau nyalurin, bunganya udah nggak bisa nyalurin 6%, 7%. Mereka harus cari yang bunga lebih besar. Tentu orang yang mau mengambil bunga lebih besar, itu mereka juga ya resikonya udah pasti lebih besar. Ya. Sedangkan bank-bank yang bisa mengumpulkan
Dana murah, katakanlah modalnya cuma 2%, 3%, mereka bisa memiliki opsi untuk menyalurkan ke target market yang lebih minim risiko. Nah, itu dalam bisnis perbankan. Detailnya nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat ke Think Case, ya, atau komprehensif analisa yang dilakukan oleh Pak Antoni Jau mengenai bisnis Bank BRI. Di video kali ini yang saya ingin jelaskan adalah lebih ke kerangka berpikirnya, kerangka analisanya, framework kita itu seperti apa. Lanjut, setelah bisnis model, kita juga langsung melihat industrinya. Demand-nya seperti apa, industrinya seperti apa, supply-nya seperti apa. Nah, lalu baru kita lanjut ke finansial. Nah, di finansial ini kita mau lihat track record perusahaan dalam 10 tahun terakhir. Ya, apakah perusahaan itu banyak melakukan inkonsistensi? Apakah rapot-rapot perusahaan juga banyak memiliki ghosting? Apa yang kita maksud dengan inkonsistensi maupun ghosting? Simple ya Bapak Ibu. Ini adalah rapot di mana kita bisa melihat kinerja perusahaan nih. Ya, kita susun ulang finansialnya berdasarkan standar investor. Jadi bukan standar laporan keuangan secara akuntansi. Ya simpelnya gimana? Kalau Bapak Ibu lihat di bisnis, itu kan mereka selalu state ada aset lancar, aset tidak lancar. Itu tidak salah, tapi itu merupakan versi akuntansi. Kalau kita sebagai investor yang kita mau lihat adalah apakah bisnis tersebut, apakah perbankan tersebut memerlukan banyak modal kerja, working capital dalam asetnya. Atau apakah perbankan tersebut membutuhkan banyak fixed asset dalam perbankan. Ya, kalau kita lihat perbankan itu kan bisnis yang uang tukar uang. Mereka tidak memiliki banyak mesin. Harusnya depresiasinya nggak banyak. Jadi ketika kita ngeliat bisnis perbankan, kalau memiliki komposisi fixed aset yang besar, itu kita harus tanda tanya. Itu yang kita sebut sebagai inkonsistensi. Ini nggak sesuai dengan bisnis modelnya. Nah, bagaimana dengan ghosting? Itu adalah akun yang dulunya ada, tiba-tiba menjadi tidak ada. Begitu pula sebaliknya. Dulu akun yang nggak ada, tiba-tiba sekarang jadi ada. Itu kita harus cek lebih dalam. Ya, ini kita warnain warna pink. Ini kita harus cek lebih dalam kenapa tiba-tiba angkanya bisa berubah sebegitu signifikan. Ya, jadi saya ulangi lagi, financial itu ibarat track record perusahaan yang kita susun sesuai dengan standar investor. Lalu setelah itu kita baru deep dive ke section. Di section ini adalah pendetailan dari finansial. Ya, kita detailin kalau finansial itu kan ibarat helikopter view. Kita melihat dari kacamata atas ya. Kita lihat dari kacamata atas, tapi sudah pasti belum terlalu detail. Kenapa saya bilang belum terlalu detail? Karena kita belum lihat dari kacamata unit economics-nya. Yang saya maksud dengan unit economics adalah breakdown dari pendapatannya tadi. Ya. Kalau kita lihat, katakanlah laba Bank BRI adalah 60 triliun. Ini kan multifaktor. Kita harus bisa pecahin dulu per faktornya. Salah satu contohnya, rata-rata kredit yang disalurkan per orang itu berapa? Ya. Kalau misalnya 1 juta orang gagal bayar, ya amit-amit gitu ya, 1 juta orang gagal bayar, berapa potensi rata-rata yang masih bisa belum meledak. Nah, ini yang kita coba cek lebih dalam di section. Tentunya masing-masing bisnis mempunyai pendetailan yang berbeda-beda. Kalau perbankan mungkin kita lebih detailin di bagian kualitas kreditnya. Kalau bisnis, katakanlah bisnis batubara, tentu kita akan lebih melakukan pendetailan di bagian struktur biayanya. Nah, itu beda-beda tergantung dengan bisnisnya. Lebih baik lagi, yang saya ingin sampaikan di sini adalah kerangka analisa kita, kerangka berpikir kita, dan juga framework analisa di Think. Setelah kita sudah melakukan pendetailan, baru kita masuk ke important transaction. Nah, kalau tadi kita udah mengecek owner dari bisnisnya, ya, bagaimana model bisnis itu bekerja, ya, kita melakukan pendetailan di laporan keuangannya, kita susun sesuai dengan standar investor, kita bedah lebih dalam di section. Kita juga mau tahu, apakah banyak transaksi-transaksi penting yang dilakukan oleh perusahaan sebelum-sebelumnya. Apakah ada transaksi yang material, yang bisa berpotensi mengubah atau sudah mengubah bisnis perusahaan. Contohnya, perusahaan dulu hanya bergerak di satu bidang. Sekarang mereka mengakuisisi, jadi ada bidang atau bisnis model kedua. Nah, ini harus kita cek. Apakah investasinya berhasil? Investasinya besar atau tidak? Kedepannya gimana? Apakah ini mempengaruhi signifikan terhadap kinerja dari perusahaan ke depannya? Ini yang kita mau cek di important transaction. Ya, setelah kita udah bisa mengisi itu semua, mengumpulkan informasi itu semua, baru kita masuk ke karakter. Ya, di karakter sendiri itu adalah pertanyaan-pertanyaan kualitatif ya, terkait dengan people, yang terkaitan dengan owner tadi, yaitu produknya dari perusahaan dan juga power ya, atau competition, persaingannya, yang di mana masing-masing itu ada 25 pertanyaan secara gabungan, dan kita sebagai investor kita harus bisa menjawab A, C, atau F untuk perusahaannya. Tentunya semakin banyak nilai A yang kita kasih kepada perusahaan, itu udah pasti perusahaannya bagus. Begitu pula sebaliknya, kalau kita banyakkan isi F ketika kita mengisi karakter ini, itu udah pasti bisa tersebut patut dipertanyakan apakah bisnis tersebut layak diinvestasi atau tidak. Ya, by nature semakin banyak A itu udah pasti semakin bagus. Begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir, ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kualitatif tersebut, ya tentu jawabnya bukan asal-asal jawab, tapi memiliki jawab dengan basis yang kuat berdasarkan analisa ataupun data yang kita kumpulkan di fase detektif tadi. Baru kita masuk ke fase terakhir, yaitu valuation, ya, untuk mencari tahu berapa nilai wajar bisnis dan apakah
layak untuk kita investasikan di kondisi sekarang. Ya, kurang lebih kerangka berpikir kita seperti itu. Ya, setelah ini saya akan membahas sedikit lebih detail mengenai bisnis model perbankan. Ya, tapi saya tidak akan bahas mengenai angkanya berapa. Bapak Ibu bisa refer ke think case yang dibawakan oleh Pak Antoni Jau mengenai Bank BRI ini. Ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lihat kita banyak ngomongin mengenai MPL, deposan, casa, segala macam. Itu merupakan bagian dari modelnya. Karena mungkin Bapak Ibu, saya yakin paling penasaran bagian model. Gimana cara bisnis ini bekerja. Apa aja sih yang kita lihat biasanya kalau kita menganalisa suatu model bisnis. Ya. Pertama-tama yang Bapak Ibu perlu tahu, ya, ketika kita berbicara mengenai bisnis model, itu nggak harus satu model. Terkadang bisa satu, bisa dua, bisa tiga, atau bahkan lebih. Yang kita perlu tahu adalah apakah bisnis model tersebut signifikan terhadap 100% perusahaannya. Dalam kasus Bank BRI, ya mostly yang kita analisa adalah perbankannya. Memang di luar itu, Bank BRI memiliki bisnis pegadaian, emas, dan segala macam. Tapi kontribusi itu masih belum signifikan terhadap bottom line ataupun pendapatan perusahaannya. Ya, Bank BRI itu kan setahun laba kurang lebih 60 triliun. Mungkin dari pegadaian emas segala macam, itu masih di bawah 10 triliun. Ya. Baik lagi, bisnis model, kita mau cari tahu pertama-tama, industri yang kita bergerak itu apa? Apakah by nature, industri itu industri yang memerlukan banyak modal kerja atau banyak fixed asset? Apa produk yang ditawarkan oleh perusahaan? Ya, baik lagi mengenai modal kerja, tentu dalam perbankan semakin besar modal kerja itu semakin bagus. Karena saya ulangi lagi, perbankan itu nggak butuh banyak fixed asset. Jadi ketika kita menganalisa suatu bisnis perbankan, kita lihat komposisi fixed asset besar, itu kita harus tanda tanya. Ketika kita melihat rapot perusahaannya di finansial, kita lihat fixed asset kok besar. Nah itu sangat patut kita curigai dan kita cek lebih dalam. Apa yang menyebabkan kenaikan fixed asset begitu besar? Karena by nature, saya ulangi, bisnis perbankan itu sudah pasti heavy di working capital. Ya. Dan untuk produknya sendiri, apa itu yang ditawarkan perbankan? Itu adalah manajemen risiko. Ya, jadi baik lagi, bank itu bukan menawarkan bunga, bukan menawarkan kredit, bank itu menawarkan manajemen risiko. Ya. Baru kita masuk ke bagian supply chain. Ya. Di supply chain sendiri, kita mau cari tahu positioning perusahaan itu seperti apa. Ya. Tugas bank dalam supply chain ekonomi itu apa? Itu udah pasti mengatur uang beredar dari deposan ke debitor. Ya, di proses tersebut ada yang namanya manajemen risiko di antara dua belah pihak. Ya, by nature bisnis perbankan ini adalah bisnis yang sangat heavily regulated. Jadi untungnya nggak boleh terlalu besar dan untungnya juga nggak boleh terlalu kecil. Karena kalau perbankan untung terlalu besar, tentu itu sangat menyulitkan bagi pengusaha. Ya, di satu sisi kalau perbankan untungnya kecil, nanti mereka nggak memiliki banyak bantalan untuk mereka bisa memanage risikonya. Amit-amit ada yang gagal bayar. Jadi balik lagi, perbankan yang sehat itu adalah untuk ekonomi ya, itu untungnya tidak boleh terlalu besar, di satu sisi juga untungnya tidak boleh terlalu kecil. Makanya kenapa di Think kita sering bilang bisnis bank ini adalah bisnis yang sangat heavily regulated oleh pemerintahan dan juga ekonomi. Nah, baru kita masuk ke produk. Ya, produknya itu apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Seperti yang tadi kita bilang, itu adalah manajemen risiko, industri kreditnya, supply chain-nya seperti apa. Baru kita masuk ke bagian bisnis proses. Setelah kita memahami supply chain perusahaan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan operasional perusahaan? Nah ini yang Bapak Ibu perlu catat. Semua operasional perusahaan itu selalu dibagi menjadi 3. Ya. Itu adalah purchase, ya, Bapak Ibu lihat di sini, purchase. Ya. Artinya apa? Bagaimana perusahaan ataupun perbankan ini bisa mengumpulkan uang dari deposan. Ya, barang apa yang mereka kumpulkan, ya, tidak lain ya udah pasti uang dari deposan. Nanti kita akan jelasin lebih dalam balik lagi oleh Pak Antoni Jau. Kemudian kedua adalah proses. Ya ketika kita berbicara mengenai proses dalam perbankan itu pasti adalah manajemen risiko. Mau digunakan dalam bentuk apa? Kreditnya apa? Apakah kredit yang disalurkan merupakan kredit produktif ataupun kredit konsumtif? Ya, produktif itu adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha yang bisa menghasilkan lagi. Sebaliknya kalau konsumtif itu adalah kredit yang tidak menghasilkan uang lagi. Tentu risikonya berbeda. Ketika kita banyak menawarkan ke kredit yang dalam tanda kutip konsumtif, dalam kasus BRI katakanlah dia banyak nyalurin ke mikro. Itu pasti resikonya berbeda. Dengan katakanlah Bank BCA yang dia banyak nyalurin ke kredit produktif. Jadi diputar lagi. Makanya profil resikonya udah pasti berbeda. Dan ngomongin soal profil resiko, kita baru masuk ke poin ketiga, distribute. Tadi kalau ada purchase, kita mengumpulkan uang dari deposan, proses kita memitigasi risiko, memproses risikonya, kita masuk ke distribute. Bagaimana kita bisa menyalurkan produknya kepada customer? Bunganya berapa? Selisih bunga kita atau keuntungan kita itu berapa? Ya, dan bagaimana cara kita bisa menyalurkan kredit tersebut? Bagaimana biaya yang dibutuhkan untuk kita bisa menyalurkan kredit tersebut? Nah, itu di bagian distribute sudah kita jelasin semua. Nah, kita breakdown numbers-nya. Baik lagi, yang saya mau tekankan di sini adalah bukan mengenai angkanya, tapi mengenai kerangka analisanya yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk di luar sana. Ya. Ketika Bapak Ibu katakanlah mau ngecek perusahaan batubara, itu juga sama. Semua selalu pasti purchase, proses, dan juga distribute. Ketika kita berbicara mengenai purchase batubara, yang kamu mau cari tahu adalah cadangan mereka masih banyak nggak? Cadangannya sisa berapa?
modal mereka per tonnya berapa untuk mengeruk satu ton batu bara. Ya, ketika kita masuk ke proses, ya, mereka keruknya pakai siapa? Pakai jasa siapa? Biaya mengeruknya berapa? Ya, ketika distribusi, mereka jual batu baranya kemana? Apakah lokal ataupun ekspor? Selisih marginnya berapa? Itu yang kita mau cari tahu dalam bisnis model. Baik lagi, kata kunci di bisnis model adalah how the business makes money, how the business works. Ya, baik lagi, ketika kita berbicara mengenai bisnis model, kita tahu industrinya, produk yang dijual itu adalah apa, supply chain-nya positioning-nya seperti apa, operasional seperti apa, baik lagi proses pembelian, ya, proses internal, yaitu adalah proses dalam perusahaan, dan juga proses eksternal, yaitu distribusi. Ya, setelah kita tahu operasionalnya, baru kita masuk ke bagian potensi pertumbuhannya bagaimana. Ya, pas kita berbicara mengenai potensi pertumbuhan, itu udah pasti terdiri dari dua produk, ya, ataupun dua akun, itu demand dan juga supply. Ketika kita berbicara mengenai demand, yang pasti kita mau tahu adalah kreditnya dulu. Berapa seluruh kredit di industri perbankan? Dan seberapa banyak Bank BRI bisa memanfaatkan size industri terhadap relatif masing-masing persaingannya. Ini kita mau bahas demand. Ketika ada demand, udah pasti ada supply. Gimana Bank BRI ataupun bank-bank lainnya bisa memfulfill ataupun mensupply demand tersebut? Ini kita mau cari tahu di supply. Bagaimana competition-nya? Bagaimana selisih bunganya dibandingkan dengan perbankan lainnya? Ya, apakah Bank BRI bisa meningkatkan depositnya seiring dengan pertumbuhan dari kreditnya? Ini yang kita mau cari tahu di supply. Ketika kita sudah bisa menjawab mengenai potensi pertumbuhannya, baru kita masuk ke key variable. Ya, key variable sendiri itu adalah variabel kunci atau level-level variabel yang harus kita pantau sebagai investor. Ya, angka-angka berikut bukan artinya semakin tinggi semakin bagus, begitu pula semakin rendah semakin bagus. Semua tergantung konteksnya. Ketika kita berbicara mengenai bad debt, sudah pasti semakin rendah itu semakin bagus. Ya, ketika kita berbicara mengenai kredit murah atau cost of fund, tentu semakin tinggi itu, semakin banyak itu semakin bagus. Jadi baik lagi, ini adalah level-level kunci yang Bapak Ibu hanya bisa dapatkan ketika kita sudah benar-benar bisa memahami bisnis modelnya. Ya, baik lagi saya ulangin, bukan artinya semakin tinggi udah pasti lebih bagus, bukan artinya semakin rendah lebih bagus. Semua tergantung konteksnya itu apa. Pada umum masing-masing bisnis itu pasti memiliki plus minus mungkin 5 variabel kunci utama yang harus kita pantau. Nah, baik lagi, kalau misalnya Bapak Ibu udah bisa mengidentifikasikan key variable dari seluruh perusahaan dari berbagai sektor yang berbeda-beda, ini akan sangat mempercepat proses pembelajaran Bapak Ibu dan juga menjadi arsip yang sangat kuat. Karena pada akhirnya key variable ini akan selalu kita follow terus. Apabila key variable banyak yang hit, ya most likely kinerja perusahaan akan bagus. Nah, ini yang kita terus follow. Yang di Thinkcase ini kita udah lebih dari 30 Thinkcase dan akan terus bertambah seiring dengan 1-2 bulan dari industri yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu bayangin berapa banyak circle of competence yang Bapak Ibu bisa dapetin kalau kita memahami kifar dari masing-masing industri ataupun masing-masing perusahaan dari sektor yang berbeda-beda. Ya. Setelah kita memahami key variable atau variabel kunci, baru kita masuk ke bagian vicissitudes. Nah, vicissitudes ini adalah risiko kualitatif yang bisa aja mengubah analisa kita itu menjadi invalid. Ya, biasanya vicissitudes ini hanya bisa dipikirkan oleh investor yang benar-benar mengerti luar dan dalam. Ya, kalau menurut kita ini adalah lebih ke arah pengalaman ataupun talenta dibandingkan dengan IQ yang tinggi. Nah, karena balik lagi kita harus benar-benar memahami bisnisnya. Nah, mungkin saran dari kita adalah Bapak Ibu harus mencari bisnis yang memiliki vicissitudes itu minim, ya, dan juga kemungkinan terjadi itu kecil. Semakin banyak potensi vicissitudes yang dihadapkan oleh suatu bisnis, tentu kita sebagai investor harus lebih berhati-hati. Ya, kurang lebih sekilas penjelasan singkat mengenai bisnis model. Jadi saya ulangi, kerangka model kita mau cari tahu produknya itu apa, positioning mereka di supply chain seperti apa, bagaimana mereka melakukan pembelian uang dari deposan. Tentunya dalam bisnis BRI adalah perbankan ya. Bisnis perbankan kita mau cari tahu berapa biayanya, mereka ambil uangnya itu dari mana, apakah dari pemerintah atau dari rakyat, mereka tawarin bunga berapa, banyak dana murah atau enggak, itu semua numbersnya udah ada. Dan ketika kita berbicara mengenai proses, ya, manajemen risikonya seperti apa, ya, mereka banyak salurin kemana, dan distribusi, mereka selisih marginnya berapa, mereka kantongin berapa, biaya untuk mereka menyalurkan berapa. Ini yang selalu kita mau cari tahu sebagai investor. Ketika kita memahami bisnis model, baru kita lanjut ke bagian demand and supply untuk melihat potensi pertumbuhannya dan juga kita cari tahu lebih dalam mengenai variabel kuncinya dan vicissitudes-nya. So, inilah sekilas framework analisa dari Think. Kalau Bapak Ibu mau cari tahu lebih dalam mengenai Bank BRI dan penjelasan mengenai numbers ya, itu semua udah ada. Thinkcase Bank BRI yang dibawakan oleh Anthony Zhao. Bapak Ibu bisa langsung join di free trial-nya aja. Itu free dan Bapak Ibu bisa langsung lihat gimana Pak Anthony mempresentasikan Bank BRI dengan very komprehensif. Thank you.